Karena fakta di lapangan tidak seperti itu. 1,4 miliar ketika turun rakyat menjadi 750 juta. Yang separohnya itu kemana larinya? Kan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu satu koperasi. Hidup Jokowi! Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Karena mungkin, gitu. Saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30, simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Kasus penangkapan kepala BGN ini sebenarnya sudah tidak wow lagi bagi kami. Karena kami sudah mengendus itu sejak jauh hari. Apalagi ketika ada pengadaan motor listrik yang fantastis jumlahnya. Kemudian ada gerobak MBG yang gembel tapi harganya sangat mahal. Gila guys, lihat tuh BGN 42 juta buat box kayak begitu tuh. Yang mestinya bisa dikucurkan buat beca motor ataupun angkutan yang lebih proper buat ngangkat makanan anak-anak kita. Tapi lu lihat tuh sampai begitu terbalik. Menurut gua kalau tuh 42 juta ya dikasih ke UMKM lokal, gua rasa bisa dapat hasil yang jauh lebih memuaskan, lebih proper, lebih safety dibanding sekedar kotak ditaruh di atas ya dua roda dan dijalanin kayak begitu. Yang udah pasti makanannya semua jadi gado-gado ya. Lu bikin salad jadi gado-gado, semuanya keaduk di dalam. Dan itu bisa membahayakan si driver ataupun orang-orang yang ada di sekitar kereta tersebut. So, menurut lu gimana guys? 42 juta bisa dapat kayak gimana sih? Akhirnya ditemui per hari BGN itu nerima 1 miliar dari SPPG. Kita ini orang lapangan, saya ini punya beberapa anggota di ormas saya. Melaporkan ini setiap hari. Sampai kuping saya budek bahwa MBG ini tidak sehat pengelolaannya. Ini sudah berkali-kali kita bicara, tetapi kami diserang oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo. Seolah-olah kami ini tidak boleh bicara soal MBG. Yang saya herankan juga, kenapa di dinas-dinas, di badan-badan, di kementerian-kementerian, di hari Pancasila, ketika mereka berpidato, di upacara itu, dan sambutan itu, kenapa yang dibahas soal MBG? Hari Kesaktian Pancasila yang dibahas MBG, 17 Agustus yang dibahas MBG, di rapat-rapat, di badan-badan yang dibahas MBG, padahal tidak ada kaitannya. Kenapa hampir semua dinas badan-badan membahas MBG? Seolah-olah MBG itu menjadi proyek wajib negara. Bukannya mempertimbangkan konsep kedaulatan pangan, pemerintah justru menerapkan kebijakan yang dekat dengan konflik kepentingan. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan adanya potensi konflik kepentingan terkait 102 yayasan yang menjadi mitra pengelola MBG. Salah satu kelindan kepentingan utama adalah 28 yayasan yang diduga terafiliasi dengan sejumlah partai politik. Dan ketika kita mengkritisi ini, kita dianggap membenci program pemerintah. Padahal kita sangat mendukung MBG. MBG ini bagus, hanya saja pengelolaannya yang sangat tidak bagus. Sehingga kita akan sangat banyak kehilangan uang, dimakan oleh orang-orang rakus yang mengelola MBG dan koperasi merah putih. Saya ini punya ormas, sekali lagi ya. Jadi anggota saya, pengurus di ormas saya itu selalu melaporkan tentang ketimpangan yang terjadi di pengadaan MBG dan koperasi merah putih.
Tiap hari di grup-grup kami itu dari Sabang sampai Merauke bicaranya soal itu. Ketimpangan-ketimpangan itu. Akhirnya kalau sudah ada yang ketangkap begini kan kami jadi kesal. Bener kan? Kalau MBG ini korupsinya banyak. Bener kan? Akhirnya ditangkap kepala BGN-nya. Saya rasa kita semua punya media sosial ya. Kalau kita buka sosmed hari-hari ini seperti yang disampaikan Ibu M tadi ya. Banyak itu berseliweran konten-konten ya termasuk ajakan untuk menolak MBG. Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan. Kita kan mau program ini berhasil. Tapi kalau ini dibiarkan, maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Ya, konten-kontennya banyak Pak, lucu-lucu. MBG itu sekarang diplesetin, bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis, makan belatung gratis, makanan apa lagi? Makanan berbahaya dan lain-lain lah. Pak Dadan ini lumayan populer loh Pak sekarang di media sosial. Fotonya banyak beredar gitu kan, ada teksnya kepala BGN ahli serangga, makanya bisa ada belatung gitu kan di nasi MBG. Lucu-lucu. Tapi ini sedih, saya sedih melihat ini. Ya, jadi harus ada hal besar yang dirubah, harus ada langkah-langkah besar yang dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik Pak terhadap program MBG ini. Nanti jangan-jangan ini sebentar lagi kasus Koperasi Merah Putih ini bakal banyak yang keciduk ini. Yang saya herankan, kenapa titik MBG ini yang punya kewenangan adalah tentara dan polisi. Itu kenapa? Ini nggak masuk akal ini. Kenapa bukan sekolah? Apakah bisa menjamin polisi dan tentara itu bakal jujur? Ada jaminan nggak mereka ini bakal jujur? Koperasi Merah Putih ada berapa di Indonesia? Kalikan 750 juta. Berapa duit kita melayang? Diambil orang rakus. Kemudian titik-titik MBG itu 1,200 juta. Kemana itu lari duitnya? Sampai salah satu pengurus saya itu ya, organisasi saya, itu ditipu, sudah kasih uang 70 juta, akhirnya katanya nggak bisa. Kami tagih itu uang 70 juta, lama keluarnya. Udah 3 bulan baru ditransfer, karena mungkin ketakutan saya mau viralkan gitu. Ketakutan mereka itu, akhirnya dibalikin 70 juta. Ini kan sudah hal-hal yang sangat kotor gitu, proyek MBG dan Koperasi Merah Putih. Tolonglah Bapak Prabowo diperbaiki lagi kinerja MBG, SPPG, PGN, KMP itu diperbaiki tuh. Janganlah dipercayakan kepada lembaga-lembaga polisi itu tugasnya tuh menjaga keamanan negara. Masyarakat gitu harus diamankan. Kenapa jadi megang MBG? Tentara itu ngejagain Indonesia supaya aman dari serangan luar negeri. Kenapa jadi megang MBG gitu loh. Sebenarnya MBG ini yang mencetuskan adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi itu maunya MBG itu dikelola oleh sekolah, kantin sekolah. Nanti sekolah akan mencari kantin-kantin yang bisa diberdayakan, menyediakan makanan yang bergizi buat anak-anak. Nanti negara membantu melalui dinasnya yang ada di wilayah-wilayah, yang ada di kabupaten, kota, di provinsi, membantu untuk tenaga ahli, koki profesional, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Menghidupkan ekonomi rakyat. Itu tujuannya. Tetapi sekarang justru menjadi bancakannya TNI, Polri. Gak jelas. Jadi wajarlah kalau banyak yang kecewa. Saya juga kecewa. Kecuali memang banyak tim pengawas dari pihak masyarakat, dari ormas-ormas. Ada pengawasnya untuk mengawasi itu. Tetapi jangan anti ketika kita melaporkan. Nanti kita disumpel lagi supaya kita nggak lapor. KPK diturunkan. Harus jelas ini semuanya. Kok jadi bancakan ini? Saya jadi gimana ya? Mengkritik, nanti disangka saya mau menjatuhkan Pak Prabowo. Saya diem aja kok enak saya. Karena saya dengar tiap hari itu kan keluhan pengurus dan anggota di grup-grup itu. Di mana nih Bu DJ? Di Semarang, di Jogja, di Wonosobo, di Kediri, di Madiun, Nganjuk, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, di Sulawesi, begitu semua. Di Papua, begitu semua. Saya jawabnya gimana? Bu DJ, tolong dong ini kok kayak begini sih, Koperasi Merah Putih, begini. Ini loh di tempat saya, anak saya masa begini. Capek juga nanggepinnya.
karena apa? Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya. Tidak ada. Pak Prabowo itu membuka keluhan dari masyarakat. Harusnya ketika ada program baru, buka juga keluh kesah dari rakyat supaya bisa diperbaiki. Laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah, pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali, tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan, nanti kalau ada yang hilang, suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab itu? Sehingga SPPG menerapkan ya aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu.